Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi semua. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan kedua kelasnya untuk dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Badar Zulfaqar, Bambang Saputra Agus, Cantika, Deranti, Vira, Gerkam Bagus, Indah Mauli Hasen, sakit apa? Tadi ada. Kevin, M. Bimo, Muhammad Ridwan, Muhammad Rifaldi, Apa? Rara Nasden, Randy, Reza Ardiansyah, Rian Rahmadani, Rizky Alin, Sahiro, Siti Zubaidah, Suci Ayu Astuti, M. Fazlan Hamidin. Baiklah, di sini ada dua orang ya, yang indahnya sakit, sama Sabda juga sakit. Jadi semoga teman-teman kita yang sakit itu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Rifaldi ya, sakit juga. Ya karena sekarang ini memang lagi musim demam ya, lagi musim sakit, lagi banyak virus sekarang. Jadi harap berhati-hati untuk anak-anak Bapak semua. Jaga kesehatannya. Materi dengan kita pada minggu kemarin, Bapak ingin bertanya nih pada anak Bapak. Ya, Pak. Ada masih ingat tak materi pada minggu kemarin? Kita belajar apa? Bacaan apa? Kerajaan Islam di Jawa. Jawa. Yang pertama ada apa? Demak. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Banten. Dan yang kelima? Kerajaan Islam di Sumatera ya, yang kelima. Jadi di Sumatera ada yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua? Dan yang ketiga ada Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama Kerajaan Kuatalo. Oke, itu menjadi pembelajaran pada minggu kemarin ya. Untuk minggu ini kita akan belajar yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu supaya kita mengetahui ya, wali-wali yang ada di Indonesia, yaitu terutama di daerah Jawa. Jadi wali ini adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di daerah Jawa, terutama di Indonesia. Jadi apa sih itu Wali Songo? Anda tahu apa itu Wali Songo? Ya, Wali Islam yang pengertian secara ringkas apa tentang Wali Songo? Hah? Pengertiannya? Enggak ada yang tahu. Jadi sebelum kita mempelajari tentang Sunan-sunannya atau Wali Songonya, jadi kita harus mengerti dulu apa itu Wali Songo. Ada yang tahu? Wali Songo. Betul. Jadi Wali Songo itu adalah 9 tokoh Islam yang berperan besar dalam bidang Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Jadi Wali Songo itu berasal dari kata Jawa. Berasal dari Jawa, kata walinya wali. Berarti dari Jawa adalah orang. Kalau kita dengar di kalangan masyarakat itu mengenal hanya wali itu hanya saja itu orang yang menyebarkan Islam. Orang yang menyebarkan Islam, tetapi itu mempunyai banyak atau mempunyai sifat-sifat yang sedemikian rupa tentang wali. Ya, jadi kita harus mengerti tentang wali. Jadi yang pertama kita membahas tentang wali Songo. Yang pertama Sunan. Ada yang tahu nggak tentang sejarah Sunan Gresik? Ada yang tahu? Nah, jadi yang pertama ini Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik ini adalah nama aslinya itu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu nama aslinya. Jadi nama asli diperkirakan lahir pada tahun abad ke-14. Lahirnya, silakan catat ya, yang penting. Dalam cerita rakyat wafat pada tahun 1419. Jadi lahirnya pada abad ke-14 dan wafatnya pada tahun 1419. Semuanya. Kemudian dimakamkan di desa Sunan Gresik. Ya, dimakamkan di desa Sunan Gresik, yaitu di Gapuro Wetan. Di Gapuro Wetan terletak di Jawa Timur. Berarti dia wafat di Jawa Timur wafatnya. Jadi Sunan Gresik ini adalah sunan pertama dari 9 Wali Songo yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Masyarakat di daerah Jawa, terutama di Jawa Timur itu cara bercocok tanam, cara pertaniannya, cara menanam padi segala macam. Karena pada saat itu di masyarakat di Jawa Timur itu mengalami ekonomi yang krisis. Jadi ada yang tahu nggak apa itu ekonomi yang krisis kayak mana? Ekonomi yang sulit. Jadi Sunan Gresik ini menyebarkannya dengan cara bercocok tanam. Ya, intinya tuh cara bercocok tanam. Yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Ada yang tahu apa Sunan Ampel? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan secara ringkas saja tentang Sunan Ampel? Betul. Apa lagi? Jadi Bapak perjelaskan lagi Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel ini nama aslinya Raden Rahmat dan lahir di Aceh. Lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dan dimakamkan di dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Jadi Sunan Ampel ini dimakamkan di masjid dekat makam Sunan Ampel Surabaya. Adapun cara Sunan Ampel ini menyebarkan Islam yaitu dengan cara yang pertama yaitu jadi
dia itu mendirikan pesantren di Kosan Lita untuk salah satu cara untuk menyebarkan Islam. Yaitu dengan terkenal dengan filsafah mukdimah yang bertujuan untuk memperbaiki moral. Nah, jadi selain menyebarkan Islam, yaitu bertujuan atau metode dakwahnya itu memperbaiki moral, memperbaiki moral orang di daerah Jawa tersebut. Itu metodenya ya. Jadi yang ketiga yaitu ada Sunan Giri. Ada yang bisa jelaskan sekilas tentang Sunan Giri? Ada yang bisa? Yuk, ada yang bisa? Oke. Jadi kita perjelas yaitu Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini yaitu nama asli Muhammad Ainul Yakin. Boleh catat ya nama aslinya. Nama asli Sunan Giri ini adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi. Ya, Bapak ulang lagi. Sunan Giri ini lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi Sunan Giri ini dimakamkan di Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Beliau memiliki beberapa panggilan. Jadi dalam sehari-hari beliau ini memiliki gelar atau panggilan secara penyebutannya kan di sehari-harinya, yaitu yang pertama ada Raden Paku. Jadi orang sering menyebutnya Raden Paku. Yang kedua ada Prabu Satmata. Dan ada juga orang yang memanggilnya Prabu Satmata. Yang ketiga ada Sultan Abdul Fakih. Nah, jadi ada juga yang memanggilnya itu Sultan Abdul Fakih. Dan yang selanjutnya ada Raden Ainul Yakin, itu nama aslinya sendiri, dan Joko Samudro, itu nama panggilannya ya. Dan untuk cara beliau menyebarkan Islam yaitu dengan cara menggunakan dakwah yang ramah kepada masyarakat. Jadi tidak secara paksaan, itu dengan ramah, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Jadi cara dia menyebarkan Islam di Jawa itu yaitu dengan mengetahui apa saja tradisi di Jawa. Jadi dia itu mengembangkannya. Salah satu cara sendiri yaitu menarik adalah dengan membuat lagu. Nah, karena di Jawa pada saat itu orang suka lagu ya. Jadi tradisi itu membuat lagu tentang permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti nama lagunya, lir-ilir, dan cublak suwe. Nah, jadi itu cara Sunan Giri menyebarkan Islam dengan tradisional di daerah Jawa. Dan selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang, ada tahu nggak apa itu Sunan Bonang? Sunan Pasang? Nah, betul. Nah, betul. Jadi kita perjelas lagi, Sunan Bonang ini yaitu bernama asli Mahmud Ibrahim. Ya, Mahmud Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Bonang ini adalah anak dari Sunan Ampel. Sunan Bonang ini, yaitulah dia lahir pada tahun 1465 Masehi lahirnya. Dan beliau wafat diperkirakan yaitu pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di komplek Masjid Agung Tuban di Jawa Timur. Nah, jadi dimakamkan di Masjid Agung Tuban di Jawa Timur. Dan selanjutnya cara beliau menyebarkan Islam yaitu dengan cara menyampaikan bahwa Islam melalui sebuah
tambang lagu. Itu lagi dengan sebuah lagu. Dia menciptakan lagu yang berjudul dalam buku ini Sunan Bonang menyampaikan hukum-hukum. Jadi isi-isi dalam lagu itu semua itu bukan hanya lirik lagu saja, tapi bermakna sebagai hukum-hukum. Nah, yaitu dengan hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Nah, jadi itu tujuan lagunya, bukan hanya sekedar nyanyi biasa, tapi arti lagu tersebut itu yaitu tentang hukum-hukum dan kewajiban yang harus dilakukan oleh muslim, ya. Seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Jadi itu tujuan lagunya. Yang kelima ada Sunan Kalijaga. Ada bisa menceritakan tentang Sunan Kalijaga sekilasnya? Lahir pada Kalijaga ini yaitu bernama asli yaitu Raden Said. Itu nama aslinya. Jadi dia lahir pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Demak. Jadi Sunan Kalijaga ini dimakamkan di Demak, di Kerajaan Demak, ya, pada itu. Jadi adapun cara beliau menyebarkan Islam itu dengan cara seperti menciptakan wayang kulit. Pertama yaitu, yang kedua yaitu baju takwa, dan menciptakan lagu lir-ilir, gundul, acul, suluk linggul, hidung rumetso, ingwangi, grebek maulud, dan serat dewa suci. Model dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga berbeda dengan Wali Songo yang lainnya. Ini sangat berbeda, ya, cara penyebaran Islamnya. Yang keenam ada Sunan Derajat. Nama asli? Saifuddin. Ya, betul. Jadi Sunan Derajat ini nama aslinya itu Saifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel juga. Nah, jadi dia ini adalah adiknya Sunan Bonang. Nah, anak dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat ini adik dari Sunan Bonang. Beliau lahir pada tahun 1470, ya, Masehi, dan diwafatkan pada tahun 1522 Masehi, dan dimakamkan di Desa Derajat. Jadi dimakamkan di Desa Derajat di Kota Lamongan di Jawa Timur. Itu dimakamkan, ya. Adapun cara beliau menyampaikan Islam itu yang pertama itu dengan cara lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Nah, yang pertama itu caranya. Yang kedua yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Dan yang ketiga yaitu memberi fatwa atau fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini keempat yaitu melalui kesenian tradisional. Jadi Sunan Derajat ini lengkap, ya, cara penyebaran Islamnya. Melalui pesantren, ada melalui pendidikan, kajian, melalui tradisional di daerah Jawa tersebut. Jadi Sunan Derajat ini salah satu wali yang lengkap cara penyebaran Islamnya. Dan yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Sunan Gunung Jati ini yang bernama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Dia lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada 19 September pada tahun 1569 Masehi, dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung di Cirebon. Nah, jadi dia dimakamkan di daerah Cirebon, dekat gunung, ya. Adapun cara beliau menyebarkan Islam, jadi yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan memperkuat kedudukan politik. Nah, jadi maksudnya itu Sunan Gunung Jati ini yaitu dengan cara politik. Cara dia menyebarkan Islam yaitu sekaligus memperluas hubungannya
dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Nah, jadi yaitu menyebarkan Islam itu dengan cara politik, yaitu mendekati orang-orang yang tokoh-tokoh terbesar di kerajaan Cirebon itu untuk cara penyebaran Islam. Ya. Dan yang ke-8 ada Sunan Kudus. Ada yang bisa jelaskan sekitar tentang Kudus? Terus? Nah, betul. Jadi itu jelas. Oke, Bapak akan menjelaskan itu Sunan Kudus ini yang nama aslinya yaitu Ja'far Shodiq. Itu diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Dan ia meninggal pada tahun 1550. Sunan Kudus ini dimakamkan di belakang Masjid Agung di Kota Kudus di Jawa Tengah. Adapun cara beliau menyebarkan Islam itu salah satu yang menjadi ciri khas dari Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam adalah dengan melalui pendekatan seni dan budaya. Nah, jadi Sunan Kudus ini merangkum dua, seni dan budaya. Cara dia untuk menyebarkan Islam, Sunan Kudus ini tidak langsung memberikan atau memerintahkan masyarakat untuk menganut Hindu Buddha dan animisme dan dinamisme langsung pindah agama Islam. Maksudnya itu, jadi Sunan Kudus ini tidak langsung mengajak orang yang karena dari Hindu, Buddha, langsung Islam tidak. Jadi dia itu dengan cara itu melalui seni dan budaya yang berada di dan yang ke-9 atau yang terakhir ada Sunan Muria. Jadi Sunan Muria ini nama aslinya itu Raden Umar Said adalah wali termuda. Nah, jadi Sunan Muria ini adalah wali termuda di antara 9 wali Songo. Termuda, dia lahir diperkirakan pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1501 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria. Jadi dia ini dimakamkan di Gunung Muria sebelah utara Kota Kudus, jadi sebelah utara di Jawa Tengah. Jadi di situ dimakamkan. Adapun cara beliau menyebarkan Islam yaitu dengan jadi sebenarnya ini senang tinggal di tempat terpencil, kayak tinggal di pegunungan, di pantai. Jadi dia suka tinggal di tempat terpencil dan senang bergaul dengan rakyat jelata. Adapun metode dakwah yang membuatnya mudah diterima dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti sama kayak Sunan Kudus tadi, yaitu dengan cara bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Jadi di antara wali Songo ini yang paling tua, ada yang tahu tidak siapa yang paling tua? Nah, betul. Yang paling tua di antara 9 Sunan wali Songo ini adalah Sunan Gresik. Dia yang paling tua ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada, kakak akan membagikan kelompok. Berapa kelompok? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya, kita bakal. Ini kelompok 2. Ini kakak bagikan ya kelompoknya. Kelompok 2 dari sampai sini 5 orang, dan ini kelompok 3 di sini. Ini kelompok 4 kelompok ya. Ayo mutar. Mama ngajak ke belakang. Mana belakang? Cepat. Kelompok Bapak akan tunjuk. Jadi kamu itu tugasnya itu salah satu perwakilan dari kelompoknya menjelaskan. Depan menjelaskan Sunan Gresik, Sunan Ampel
Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Jadi Bapak akan acak yang kelompok 1 ini, kelompok 1 membahas Sunan Ampel. Akan dicatat kelompok 1 Sunan Ampel, kelompok 1. Ini kakak yang buka aja karena kita untuk membagi waktunya kakak tunjukkan. Jadi kelompok 2 itu membahas Sunan Kalijaga. Silakan catat. Kelompok 2 Sunan Kalijaga. Kalau kira aja. Kalau kira aja. Sunan Ampel ya. Nah, kelompok 1 Sunan Ampel. Kelompok 2 Sunan Kalijaga. Kelompok 3 yaitu Sunan Kudus. Silakan catat. Sunan Kudus. Kelompok 4 Sunan Muria. Nah, jadi kakak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dan habis itu perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan untuk menceritakan sekilas tentang Sunan tersebut. Silakan 5 menit ya. Sudah. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Nggak cukup. Hah? Nggak cukup dah Pak. Dewa 2 menit. Apa? Nggak cukup. Tidak. Untuk mencarinya ya. Yang kelompok 2 sudah siap. Hah? Sulit lah. Makanya Yang kelompok apa? 1 sudah siap? Belum. Sunan dilahirkan di Jawa Tengah. Dia menyebarkan Islam dengan metode melalui kesenian seperti misalnya gamelan, wayang, dan kesenian di daerah Jawa. Ini yang lainnya. Ini kekayaan menjual apa kamu? Kalau yang tidak keluar. Oke, yang maju duluan silakan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sekarang sebutkan namanya, terus anggotanya ya. Nama dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bernama Kira Apriana dan anggota saya yang bernama Siti Baida, Ajantika Puri Anjani, Derarati Kuliati, Bambang Saputra Agus, Badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Pramono atau Raden Umar Said, putranya Sunan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Jika namun tentang bertanya. Kemana nemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Yang saya bernama Rizal Perdana dan anggota kelompok saya yang bernama Arif Budiman, Reza Diarsa, Riana Badami, dan Kevin Anwarianto. Dan pada tanggal lahir pada tahun 1450 dengan nama asli Raden Syahid. Dia adalah putra adik-adik Ibrahim dan Agam Raden Sahur. Nama lain disebut pada jaga antara lain Zakaria, Said Wilaya, Kamera, Al-Fatih, dan Sunan Kali. Pada jaga lahir melahirkan Siapa yang membawa wayang kulit dan cerita wayang. Selain itu beliau menciptakan buku babu, suluk, liril, dan buku-buku batu. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tenang kelompok 3. Dan yang ketiga yaitu kelompok 1. Silakan bertanya sama bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok saya ini. Siapa yang ambilnya? Cowok apa cewek? Cowok. Nah, ini cewek. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Rera dan Randy yang beranggota Randy, Ridwan, Fazlan, Firham, Bimo, Cici, dan Winda. Kami akan menjelaskan tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama asli Ja'far Sadiq. Dia lahir pada abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Adapun salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan kiai Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3.
jam kita sebentar lagi mau habis. Bapak akan jelaskan sedikit itu kesimpulannya yaitu tentang wali songo. Jadi wali songo itu adalah sunan atau wali ke orang-orang yang terutama di daerah Jawa. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang Syekh Abdul As-Sigiri ya, minggu depan. Jadi ingat ya, silakan dibaca bukunya di rumah tentang Syekh Abdul Rauf As-Sigiri itu minggu depan. Baiklah, tempat tutup untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita dengar hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia pun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tempat tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.